Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cenul. Teman-teman, pada kesempatan ini sesuai janji saya akan menjawab pertanyaan tentang Q&A saya yang kedua, yaitu manakah yang saya pilih antara Indonesia atau New Zealand. Simak terus videonya ya. Oke, langsung saja. Ini pertanyaannya dari Kak Noven, antara Indonesia atau Selandia Baru. Jika kita membandingkan kedua negara, tentu akan sangat sulit sekali. Nah, pada kesempatan ini saya akan bincang-bincang tentang kelebihan dari masing-masing negara dulu. Tidak usah membahas terlalu banyak kekurangannya, kita bahas kelebihan masing-masing negara dulu, baru saya akan memilih. Oke? Yang pertama, kita bahas negara Selandia Baru dulu. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang Selandia Baru dulu. Nah, kelebihan negara Selandia Baru menurut saya yang pertama yaitu bersih. Bersih dalam hal apa? Nah, teman-teman bisa dilihat, saya sekarang posisinya sedang berada di taman. Nah, ini taman umum. Dan ada banyak sekali taman di Selandia Baru. Saya sudah beberapa kali pergi ke taman yang satu, ke taman yang lain, dan memang lingkungannya benar-benar sangat bersih dan terjaga. Tentu tidak hanya dari pemerintahnya sendiri, tetapi dari masyarakatnya juga sangat mendukung kebersihan. Adapun usaha dari pemerintah yang saya lihat memang, jadi di negara ini kalau di tempat-tempat umum itu ada banyak sekali tempat sampah. Nah, bahkan tempat sampahnya itu tidak hanya untuk tempat sampah yang umum saja, tetapi ketika kita misalnya punya hewan peliharaan anjing, karena di sini orang sini sangat suka anjing. Nah, beberapa taman juga menyediakan tempat sampah khusus untuk membuang kotoran anjing. Kalaupun yang tidak ada, masyarakat di sini juga sangat peduli. Misalnya membawa anjing, mereka akan selalu membawa kantong plastik sendiri. Ya, ketika misalnya anjingnya itu membuang kotoran, pasti akan selalu diambil oleh si pemilik anjing. Tidak hanya itu, untuk di lingkungan rumah sendiri, jadi warga di sini setiap rumah itu pasti sudah mendapatkan tempat sampah. Nah, ada dua, biasanya yang warnanya merah sama warna biru. Yang satu untuk recycle sampah-sampah yang bisa didaur ulang, yang satu biasanya yang sampah-sampah untuk plastik. Nah, itu pengelolaan sampah di sini diatur oleh pemerintah. Jadi setiap minggu nanti setiap bak sampah yang sudah penuh itu akan ditaruh di depan rumah. Nah, nanti dari pemerintah sudah ada mobil khusus yang mengambil tempat sampah itu untuk dibuang ke tempat pembuangan. Seperti itu. Selain itu, jadi warga di sini juga sangat mendukung program pemerintah yang untuk selalu hidup bersih. Nah, karena mungkin sudah tradisi, sudah menjadi kebiasaan warga di sini. Jadi kalau ada orang yang mungkin membuang sampah sembarangan, itu malah akan merasa lebih malu sendiri. Jadi di sini tingkat kesadarannya masyarakat untuk hidup bersih memang saya acungi jempol. Oke, masih tentang kebersihan, selain kaitannya dengan sampah, udara. Benar sekali, udara di Selandia Baru ini memang masih benar-benar bersih. Mungkin malah beberapa survei sudah ada ya, bahwa di sini minim sekali polusi. Nah, dari beberapa hal yang sudah kami tahu, yang pengalaman kami di sini, memang untuk kendaraan di New Zealand semuanya itu harus melalui uji kir. Nah, kalau sampai ada yang tidak mematuhi, misalnya tidak melakukan uji kir, itu dendanya lumayan besar. Oleh karena itu, mengapa kok udara di sini itu ya memang masih sangat terjaga. Jadi tidak sembarangan kendaraan itu bisa jalan kalau di sini. Oke, selanjutnya selain udara,
Yang bersih kalau menurut saya di sini yaitu air. Jadi air di New Zealand ini hampir sebagian besar air di New Zealand ini adalah layak untuk diminum. Air keran loh ya ini. Air kerannya bisa untuk diminum. Bahkan di rumah-rumah penduduk dan di taman-taman itu banyak sekali disediakan keran-keran yang memang itu untuk diminum. Jadi airnya bersih. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah aman. Selandia Baru atau New Zealand sudah sering sekali masuk nominasi sebagai 5 negara yang teraman di dunia. Ya, pengalaman kami ya, ini kita sharing pengalaman, kalau survei sudah banyak kalian bisa baca sendiri. Jadi memang selama kami tinggal di sini, untuk angka kriminalitas sendiri memang masih sangat minim atau rendah. Walaupun warga di sini itu multicultural ya, di sini multicultural, tetapi orang-orang di sini sangat mencintai, sangat menghargai perbedaan. Warga di sini juga sangat istilahnya toleran gitu, toleran terhadap perbedaan. Jadi memang jarang sekali terjadi perselisihan antar warga. Ya walaupun tetap ada, tetapi biasanya kecil sekali gitu. Nah, termasuk walaupun di sini alkohol itu legal, tetapi aturan penggunaan alkohol di sini itu tetap sangat ketat sekali. Bahkan yang hal menurut saya itu ya unik juga ya di sini, kalau untuk mobil ya, mobil-mobil itu biasanya warga di sini parkirnya hanya ditaruh di depan pinggir jalan, di depan rumah sepanjang jalan itu. Setiap hari, setiap malam hanya ditaruh seperti itu saja, dan itu sangat aman. Bahkan ketika malam hari pun ketika kita hendak berpergian itu tidak ada rasa khawatir akan kriminalitas atau kejahatan yang terjadi. Walaupun tetap ada ya, tetapi itu sangat minim. Itu beberapa hal yang kami ketahui, yang kami rasakan selama tinggal di sini. Memang benar-benar aman dan damai lah gitu, memang damai sekali. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu tentang pendidikan. Nah, sudah tidak diragukan lagi ya bahwa sistem pendidikan di New Zealand itu sudah diakui oleh dunia. Namun di sini saya akan cerita tentang pendidikan anak saya, terutama karena memang pengalaman kami menyekolahkan anak ya di sini. Jadi bagaimana pendidikan di sini menurut kami sangat bagus. Dalam hal apa sih? Dalam hal terutama fasilitas ya, fasilitas. Jadi sekolah-sekolahan di sini baik TK, SD yang ada di kota maupun di pinggiran kota itu secara umum itu fasilitasnya itu sama, tidak ada perbedaan, dan itu semuanya bagus. Nah, yang membedakan mungkin hanya dari pengajarnya. Saya kurang tahu pembagian pengajarnya bagaimana, tetapi yang jelas pengajar di sini juga sangat kompeten. Mereka tidak pernah memaksakan anak untuk melakukan harus tahu apa, bahkan di SD, di TK tidak. Mereka di sini learning by doing ya, belajar sambil melakukan, sambil bermain. Semuanya dilakukan dengan kegiatan yang sangat menyenangkan. Bahkan kalau untuk di sekolah dasar itu sendiri, di sekolah dasar itu fokus utama di sekolahnya Mas Ambias itu yang ditekankan kepada anak-anak adalah ke arah literasi, bukan ke arah pinter-pinteran yang mana siapa yang ranking 1, siapa ranking 2, ranking 3, tidak. Tetapi bagaimana anak itu bisa dengan giat, selalu rajin, suka membaca, suka menulis. Caranya banyak. Mereka setiap hari, kalau di tempat Mas Ambias itu setiap hari membawa pulang satu buku yang harus dibaca di rumah, dan orang tua akan membantu atau ikut mengawasi ketika anaknya membaca. Nanti ada buku kecil juga. Nah, anak-anak itu akan dipantau sudah membaca ini belum, nanti orang tua yang tanda tangan, nanti sama guru nanti akan diperiksa, dikasih cap, biasanya seperti itu. Jadi di sini memang lebih diutamakan anak-anak kecil itu tidak istilahnya tidak untuk berlomba-lomba pinter-pinteran, itu tidak, tetapi memang
bagaimana menumbuhkan rasa suka membaca, menulis itu pada diri anak, seperti itu. Sedangkan di TK itu memang lebih banyak ke bermainnya kalau di sini, tetapi fasilitasnya itu sangat lengkap, bahkan hal-hal yang mungkin kalau di tempat lain, di negara lain mungkin itu hal-hal yang sebenarnya itu kadangkala itu kan, misalnya belajar tentang pertukangan itu kan kayaknya itu seolah-olah seperti bahaya ya gitu, tapi kalau di sini TK di sini ada perlengkapan khusus untuk pertukangan, yang untuk latihan anak-anak memasak, diperkenalkan dengan alat-alat yang nyata, tetapi dengan catatan selalu diawasi oleh guru, seperti itu. Jadi memang anak-anak di sini saya kira dari kecil sudah dikenalkan dengan berbagai hal yang itu akan menumbuhkan daya pikir, daya kritis anak, ingin tahu hal, oh ini ternyata gunanya seperti ini nanti berbahaya, oh ini tidak gitu. Jadi benar-benar mereka itu mengalami langsung gitu, tapi tidak ada paksaan. Jadi setiap hari kalau di TK itu selalu ganti-ganti permainannya, itu ganti-ganti, dan fasilitasnya memang juara. Selanjutnya yang keempat yaitu tentang lalu lintas yang teratur. Teman-teman, salah satu hal yang unik lagi dari negara Selandia Baru ini adalah banyaknya mobil di sini. Dari jumlahnya mobil dibandingkan dengan motor itu bener-bener jomplang sekali. Saya juga kurang paham, tetapi warga di sini, hampir semua warga di sini itu mempunyai mobil. Jadi setiap hari bepergiannya itu kalau tidak menggunakan bis umum atau taksi misalnya, itu yang digunakan adalah mobil kendaraan roda 4. Dan itu kadangkala satu rumah bisa punya 2 mobil. Sedangkan motor kalau kita lihat di jalanan itu sedikit sekali, bahkan hanya 1 atau 2. Nah, tetapi untuk aturan mobil di sini, penggunaan mobil di sini harus mengikuti istilahnya harus dikir lah. Semuanya wajib dikir, nanti ada ditempel di stiker, di kaca mobil depan. Nah, itu kalau ada yang melanggar itu dendanya luar biasa. Nah, itu mungkin salah satu juga yang membuat udaranya tetap bersih ya. Nah, selain itu jalanan, untuk jalanan di sini, di jalan itu, di hampir semua jalan itu tanda lalu lintasnya itu kalau di sini itu rame. Jadi di jalanan ketika kita mau belok kanan itu pasti ada di jalannya itu sudah ada tandanya. Nanti kalau mau belok kanan, tandanya harus mengikuti jalur yang sebelah kanan. Kalau mau lurus nanti yang tengah. Kalau mau yang kiri itu sudah ada. Jadi di jalanan itu tandanya macam-macam, itu rame banget. Dan itu harus paham bener. Kalau orang ke luar negeri harus belajar bener, tidak serta-merta kita bisa punya SIM misalnya bisa langsung nyetir, pahami. Memang orang-orang di sini juga sangat teratur. Jadi dari jauh ketika kita mau misalnya belok kiri itu sudah ada jalur khusus yang harus dilalui. Tidak bisa kita posisi di kanan tiba-tiba ke kiri, itu tidak bisa. Selain itu untuk pengguna jalan kaki juga di sini, misalnya ada zebra cross, itu orang di sini sangat menghormati pejalan kaki. Ketika dari arah jauh aja baru mendekati zebra cross, ada orang mau nyebrang, warga di sini yang naik mobil pasti otomatis langsung berhenti mempersilahkan untuk jalan. Jadi lalu lintasnya benar-benar kalau menurut saya di sini bagus sekali. Nah, selain itu kalau untuk transportasi umum misalnya di bis, habis sini itu unik ya. Uniknya karena sangat mendukung untuk orang tua yang misalnya masih menggunakan motor ya, motor listrik, itu bisa masuk. Dan itu bisnya itu nanti posisinya akan turun di pinggir jalan, jadi memudahkan pengendara itu bisa masuk langsung gitu. Jadi tidak ada tanggalanya naik seperti itu, tidak, tetapi hampir sama rata di jalan, tinggal nyelonong aja masuk nih. Dan itu nanti sudah ada tempat khususnya yang untuk orang tua, yang untuk biasanya ibu-ibu membawa anak kecil, ada strollernya, itu sudah ada tempatnya di sini. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu alam yang indah dari Selandia Baru. Tidak usah jauh-jauh,
nggak usah berpanjang lebar cerita tentang alam indah, bahkan saya sedang berada di taman umum aja ini sudah, menurut saya sudah sangat indah ya. Ini memang siapa sih yang tidak tahu Selandia Baru merupakan salah satu negara jadi inceran untuk traveling ya, karena memang negara ini sangat menawarkan berbagai keindahan alam, menyuguhkan keindahan alam yang luar biasa. Nah, walaupun memang kebanyakan ada di Pulau Selatan ya, tetapi Auckland juga bagus kok. Nah, indah dan jelas juga terjaga di sini, sangat terjaga sekali. Jadi siapapun yang ingin ke sini misalnya sekedar main, traveling itu tidak akan rugi. Nah, itu dia menurut saya beberapa hal kelebihan dari Selandia Baru. Selanjutnya, mari kita bahas negara kita tercinta, Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang kelebihan dari negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Sudah hadir di samping saya, suami saya tercinta, Ting. Kita akan bincang-bincang saja. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama, kelebihan, bukan kelebihan sih tepatnya. Cuman kita akan ya ini dia produk Indonesia. Produk Indonesia. Kita akan ya bicara santai, sharing-sharing pendapat kami tentang Indonesia setelah kami berada di sini. Oke, yang pertama, apa menurut Bapak Indonesia lebihnya? Karena saya sudah bicara banyak tentang Selandia Baru. Lebih semua ya, nggak ada kurangnya. Lebih semua, nggak ada kurangnya. Lebih semua, betul sekali, lebih semua. Tapi coba kita sebutkan satu-satu. Yang pertama mungkin ya, nggak mungkin ya. Tapi yang pertama jelas kalau Indonesia itu lebih hangat dan ramai, betul kan? Ya ramai. Banyak orang duduk di angkringan. Di sini, di objek-objek wisata sini nggak ada ya, nggak ada warung. Jadi kalau di sini itu kemana-mana, ya walaupun banyak tempat wisata, tetapi pengunjungnya relatif masih sedikit dibandingkan di Indonesia, jelas karena penduduknya tentu lebih banyak di Indonesia. Yang jelas Indonesia itu hangat, selain karena memang ya ada keluarga, ada teman, kemudian ada saudara-saudara, dan Indonesia itu rasanya itu ramai. Ketika pagi hari ada aja ya kan aktivitas yang dilakukan orang-orang Indonesia. Apa contohnya? Sayur ikannya Bu gitu. Di sini ya nggak ada kayak gitu. Jadi suasananya itu begitu bangun tidur itu sudah ada adzan subuh, terus ada orang jalan-jalan di sekitar rumah yang entah itu mau berangkat kerja naik motor, itu suasananya itu riuh ramai gitu. Ada aja aktivitas yang dilakukan orang-orang di Indonesia ya kan ya. Regeng gitu ya istilahnya ya. Regeng. Iya, regeng, ramai banget. Jadi itu salah satu yang kerasa banget ketika berada di sini, bahwa Indonesia itu suasananya riuh, bener-bener membuat rasanya itu kehidupan lebih berwarna ya kan ya. Ada pengajian, ada ke kantor, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Sehari bisa mendapatkan banyak tamu. Wah, situ luar biasa nikmatnya. Kemudian yang kedua, apa ya? Indonesia. Terlalu banyak untuk disebutkan ya. Terlalu banyak yang disebutkan. Yang kedua, berdasarkan pengalaman kami tentang Indonesia, yaitu ritme hidup yang lebih dinamis. Gimana Pak? Ritme hidup yang lebih dinamis. Ya di sini kalau mau ketemuan orang misalnya itu harus janjian dulu. Oh iya betul, harus appointment. Jadi nggak bisa appointment. Ya. Iya, kalau misalnya kita sakit pun kadang mau ke dokter itu harus ya bikin appointment dulu. Iya, harus janjian. Sakitnya janjian sekarang, besok kita booking hari ini,
2 hari kemudian dapat appointment, ketika kita mau ke dokter sebenarnya udah sembuh kayak gitu itu. Kalau di Indonesia kan meriang sekarang langsung ke dokter. Bisa ya, kalau di Langsung sini serba ditangani. Kalau appointment. di sini everything is done through appointment. Ada misalnya orang di sini itu semuanya by system. Iya. Jadi Kalau ada gini misalnya, ada pohon yang roboh menghalangi jalan, tidak hanya itu. misalnya pohonnya nggak terlalu besar ya gitu. Ya, itu yang orang-orang yang sedang melewati jalan itu harus ini menunggu petugas yang mempunyai license untuk memotong pohon dan menyingkirkannya, seperti pemadam kebakaran. Konselor. Terus ya orang council, mungkin ada PLN-nya sini gitu kan untuk mengecek apakah ada aliran listrik yang ada di situ yang membahayakan apa enggak. Ya bagus sih. Tapi sebenarnya kalau orang-orang yang lagi ada di situ itu gotong royong terus diangkat bareng-bareng aja bisa. Tapi harus nunggu ya, nunggu petugas. Kalau di Indonesia kan enggak ada pohon roboh ya langsung diangkat bareng-bareng gotong royong kayak gitu itu. Nggak usah nunggu Nah itu petugas. contohnya. Jadi memang di Indonesia benar-benar lebih dinamis, lebih fleksibel lah ya istilahnya ya kan ya. Luas pokoknya. Luwes, pokoknya. Yeay. Kalau di sini misalnya orang nyebrang jalan bagus banget kalau ini harus di zebra cross, dan orang-orang yang sedang mengendarai mobil ketika ada pejalan kaki yang sepertinya mau menyeberang jalan, baru sepertinya Aduh, saja sepertinya ya. itu sudah berhenti memberikan kesempatan. Nah, itu bagus banget. Baru terlihat mau Iya. nyebrang ya, itu udah. Tapi langsung kalau di berhenti. Indonesia kan ya orang mempunyai ini, orang Indonesia itu mempunyai ritme sendiri. Iya. Jadi nyebrang pun walaupun tidak di zebra cross, ya insya Allah aman. Tapi jangan ditiru. Yang ketiga, kalau menurut kami yaitu cuaca, ya kan ya, cuaca yang di Indonesia benar-benar bersahabat di kulit. Lebih cenderung hangat lah itu. Karena memang kita sudah mengalami 4 musim, ya kan, dan ternyata kondisi 4 musim itu ketika musim dingin itu terasa begitu dingin, ketika musim panas benar-benar panas sekali gitu. Itu kan benar-benar ya kaget lah ya awal-awalnya Ya. kita di sini itu, terutama yang kerasa sekali sih untuk anak-anak. Memang ketika musim dingin itu kan kalau mau keluar, bahkan baru keluar dari Baru pintu, buka pintu aja udah masuk lagi. baru keluar dari pintu rumah itu kakinya udah masuk lagi, saking dinginnya. Baru niat aja udah nggak jadi kalau di sini mau keluar pas musim dingin itu. Kalau di Indonesia kan kapan aja Bisa ya, musim asik. dingin oke, Ya musim musim panas musim juga hujan oke, Iya, musim hujan maksudnya di panas Indonesia. juga oke. Ya itu terkait musim. Kalau yang ketiga, keempat, jika di Indonesia tentu biaya hidupnya lebih Iya. banyak variasinya, betul sekali. Kita bicara misalnya tentang sewa rumah dulu. Wah, kalau di sini, waduh, pilihannya hanya apa? Mahal Mahal, sama mahal mahal banget. banget. Ya, untuk biaya rumah aja itu pilihannya hanya mahal sama mahal banget. Ya karena di sini mungkin ada standarnya ya, Iya, jadi betul. emang harganya mahal. Benar-benar mahal. Beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia itu ada pilihan rumah yang Ya, misalnya kita mau harga sewa, rendah, agak mahal, yang eksklusif. Juga ada Juga pilihannya. Dan banyak semuanya Banyak. itu pilihannya di sini. Kalau untuk nyari yang agak tetap susah, mahal di sini itu. Kalau biaya hidup itu terkait sewa rumah ya, kapan-kapan kita bicarakan tentang biaya hidup keseluruhannya. Selanjutnya contohnya kalau mau beli barang-barang ya misalnya mau beli barang, kalau di sini itu kebanyakan memang yang Ya kalau di sini kebanyakan asli ya. asli ya, original. Adanya ya barang asli dan pilihannya nggak banyak. Nggak kayak di Indonesia kan barang-barangnya yang Ada ori yang asli. ada banyak, terus yang
KW1, 2, KW16 juga banyak. Jadi ya banyak memberi pilihannya pilihan ya, ke memberi konsumen. pilihannya itu. Dan barang-barangnya jenisnya lebih banyak di Iya. Indonesia ya. Penjualnya juga beragam kalau di Indonesia. Mau nyari yang barang yang sama di penjual yang berbeda dengan harga yang berbeda Beda, juga kita bisa memilih. Iya, Kalau di sini biasanya satu barang, hampir sama. iya misalnya barang kosmetik misalnya, itu ya satu agen aja yang ada harganya ya itu, kita nggak jarang Dari misalnya agen ABC mencari gitu. pembanding harga di penjual yang berbeda. Itu kalau di sini nggak banyak. Jarang, nggak banyak, betul sekali. Tergantung biaya hidup, nggak jelas lebih fleksibel di Indonesia, lebih terjangkau lah, banyak variasinya. Itu kemudian yang kelima, ini dia. Apa dia? Apa yang kedua? Makanan. Makanan. Nah, kalau makanan itu udah nggak. Makanan yang sangat luar biasa, banyak jenisnya di Indonesia. Nah, Indonesia itu kata orang itu kan ini untayan ragam kuliner terpanjang di dunia kan, dari Sabang Betul. sampai Merauke itu. Ada, semuanya ada di pinggir jalan, adek. Wah, untayan Ragam kuliner ragam kuliner semuanya terpanjang di dunia. terpanjang, bahkan sampai tengah malam aja masih ada Kapan yang aja, buka, kapan aja. 24 jam, ada. 7 kali seminggu, Udah sepanjang gitu tahun. rasanya enak dan harganya Harganya ya nggak mahal. nggak mahal banget. Nah, kalau di luar negeri ini kita sudah benar-benar merasakan ya, walaupun tidak semua luar negeri, mungkin ada luar negeri yang banyak menyediakan, tetapi sebagian besar tetap untuk mencari makanan yang sesuai lidah kita, seperti orang Indonesia tetap terbatas ya. Iya, misalnya di luar negeri kita mau piknik misalnya, Kita mau ke rasanya taman, garing ya, karena nggak ada yang jual bakso atau mie ayam iya, ya di nggak lokasi. Misalnya Di lokasi. sekarang kita di taman, nih kita di taman lihat sekarang ini. yang nggak ada. Ya nggak ada siapa-siapa, apalagi orang jualan. Nggak ada. Iya, di taman-taman umum gitu. Jadi kalau mau pingin makanan yang Kalau Indonesia, iya, kita buat. kita harus bikin. Itu yang Sebelum berangkat kita bikin dulu, atau mampir rumah makan, kita bungkus, baru kita buat ini bekal. iya, itu yang kerasa banget ya. Makanan kalau di Indonesia. Itu teman-teman. Jadi gimana setelah mendengarkan pembicaraan bincang-bincang terkait Selandia Baru dan Indonesia, sekarang mana yang akan kami pilih? Pertanyaannya itu, mana yang akan dipilih sih? Indonesia atau Selandia Baru? Untuk apa dulu ini? Kalau untuk sekolah kira-kira di mana? Indonesia. Apalagi Untuk sekolah. Kalau wisata? Indonesia. Indonesia. Apalagi ya. Kalau untuk tinggal? Indonesia. Lah ini Buktinya apa? Ini. Ini dia. ini di Selandia Baru ini sekarang nggak tahu jam berapa. Ini Bukti siap nyatanya. belum pernah ini mengganti waktu Indonesia Barat ini. Jadi Ini selama saya kamu tahu, tinggal jadi di sini, di Jogja itu sekarang jam 5:38 pagi. Kalau waktu sini jam berapa? Nggak tahu. Lihat HP sendiri-sendiri sana. jadi kalau mau ditanya gitu, kita tetap milih, kita love Indonesia. Indonesia pokoknya. Pokoknya Indonesia. Bolehlah kali-kali kalau ke luar negeri, tapi liburan aja. Sekolah misalnya pas dapat kesempatan beasiswa ya disyukuri, alhamdulillah. Tetapi kalau untuk tinggal, kita tetap memilih Indonesia. Yeay, terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa kasih komentar ya di bawah, like, subscribe juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Indonesia.